Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azharul Faiza dengan NIM L1A023050 dari kelas MSPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan petak terbagi atau split plot design dengan menggunakan Excel. Berikut ini untuk soalnya. Terdapat percobaan dua faktor. Faktor pertama adalah kandungan protein pada ikan sebanyak 3 taraf, yaitu ada N1, N2, dan N3. Faktor kedua adalah persentase strand ikan nila atau V dengan tarafnya sebanyak 3, yaitu V1, V2, dan V3, di mana kandungan protein pada pakan ditempatkan pada petak utama. Petak utama yang ini, sedangkan strand ikan nila ditempatkan pada anak petak yang ini, yang petak anaknya. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Ini ada N1 ini diulang sebanyak 3 kali, begitu juga dengan yang N2 dan N3 nya. Lakukan analisis split plot desainnya. Baik, ini untuk yang N1 adalah 5%, N2 nya 10%, dan N3 nya adalah 15%. Langkah pertama yaitu kita akan menghitung nilai YI.K, di mana diperoleh dari menjumlahkan data ini, 3 data ini. Jadi sama dengan sum di blok untuk datanya, kemudian di enter, lalu bisa langsung ditarik ke samping seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel pembantu, yaitu kita akan mencari nilai YIJ dot untuk yang 5% pada V1. Kita fokus pada yang 5%, lalu fokus pada yang V1 nya, berarti kan sama dengan 600 ditambah 355 ditambah 361, kemudian di enter. Lakukan hal yang sama ini untuk yang 5%, 10%, 15% untuk V1, 2, dan 3 nya. Setelah sudah semua didapatkan datanya, kita akan menghitung nilai YI dot. Caranya dengan menjumlahkan data ini, V1, 2, 3 pada 5%. Di sum sama dengan, kemudian untuk yang 10%, 15% bisa langsung ditarik ke samping saja, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Y.J. Caranya juga sama, ini dijumlahkan untuk V1 pada 5%, 10%, dan 15%, sama dengan sum, kemudian di enter. Untuk yang V1, V2, dan 3 bisa langsung ditarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Caranya bisa dengan menjumlahkan dari data ini di sum semua, atau dari YI dot di sum, atau bisa dari Y.J di sum, atau bisa dari seluruh data ini dijumlahkan semua. Saya menggunakan nilai yang sum dari YI dot, kemudian di enter. Langkah keempat, kita akan membuat hipotesis. Hipotesis pertama yaitu untuk pengaruh dari petak utama atau faktor A. Untuk H0 berarti konsentrasi protein pada pakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila. H1 nya berarti berpengaruh. Hipotesis kedua, pengaruh dari anak petak atau faktor B, di mana H0 nya berarti strand ikan nila tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila. H1 nya berarti berpengaruh. Untuk hipotesis ketiga, pengaruh interaksi faktor A dan faktor B, di mana H0 nya adalah interaksi dari konsentrasi protein pada pakan dengan strand ikan nila tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila. H1 nya berpengaruh. Selanjutnya untuk langkah 5, ini adalah nilai A, B, dan R. A nya adalah jumlah perlakuan, kan ada 3, N1, N2, N3. B nya adalah jumlah strand, ada 3, V1, V2, dan V3. R nya ada 3, jumlah ulangannya, karena N1 ini diulang ada 3, begitu juga dengan yang N2 dan N3 nya, jadi jumlah ulangannya ada 3. Selanjutnya langkah ke-6 adalah ini langkah ke-6, ke-7, dan ke-8. Kita akan menghitung nilai FK, JKT, JKST, JKA, JK galat A, JKB, JKAB, JK galat B. Rumusnya ada pada di samping ini. Rumusnya bisa untuk Y dot diperoleh dari jumlah semua data ini.
Kemudian untuk yang YIJK, YI.K, YI.dot, Y.C. YIJ. Itu bisa dengan cara sum ASCII karena jumlah kuadrat. Sum ASCII ya. Ini sum ASCII dari data ini. Kemudian ini juga sama, sum ASCII peroleh dari data yang YI.K. Kemudian ini juga sama. Setelah itu kita menghitung yang nilai ini bisa dimasukkan ke dalam rumus yang ini. Lalu kita masukkan untuk yang FK-nya sesuai dengan rumus. Kemudian untuk yang nilai JKT juga sama hingga ke nilai yang JK Galat B. Setelah itu kita akan memasukkan nilai yang ini pada langkah 7 dan 8 ke tabel sidik ragam. Ini untuk rumus-rumusnya yang lebih jelasnya. Kemudian untuk Galat A, derajat bebas A itu dari rumus A-1. Berarti kan 3 dikurangi 1. Ini menyesuaikan dengan rumus hingga derajat bebas yang totalnya. Kemudian untuk jumlah kuadrat kita memperoleh dari langkah 7 dan 8 ini. Setelah itu untuk kuadrat tengah berarti rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Untuk F hitung rumusnya adalah dari KTA dibagi dengan KT Galat A. Kalau yang untuk F hitung B berarti KTB dibagi KT Galat B. Kalau yang AB berarti KTAB yang ini dibagi dengan KT Galat B. Kemudian untuk F tabel 5% diperoleh dengan rumus ini. F infinity dalam kurung alfanya adalah 0,05 karena 5%, dBA, dBg. Begitu juga dengan yang F tabel untuk B dan AB, tapi yang digunakan adalah dBB, dBB dan dBAB, dan yang digunakan adalah dB Galat B. Seperti itu. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat suatu keputusan. Ini dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabelnya. Untuk yang faktor A berarti F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, menunjukkan bahwa signifikan. Sedangkan faktor B dan AB itu lebih kecil dari F tabelnya, maka gagal menolak H0. Selanjutnya dari keputusan tersebut kita akan membuat suatu kesimpulan. Kesimpulannya didasarkan pada hipotesis awal yang kita buat. Karena A adalah tolak H0, maka arti lainnya dia adalah menerima H1. Berarti konsentrasi protein berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila. Didapat bahwa terdapat pengaruh konsentrasi protein pakan terhadap pertumbuhan ikan nila. Sedangkan yang B dan AB tadi kan gagal menolak H1, berarti dia menerima H0-nya. Berarti didapatkan bahwa tidak ada pengaruh strain ikan nila terhadap pertumbuhan ikan nila. Untuk yang simpulan AB berarti didapat bahwa tidak ada pengaruh dari interaksi antara konsentrasi protein pada pakan dengan strain ikan nila terhadap pertumbuhan ikan nila. Baik, ini untuk hasilnya. Untuk langkah-langkahnya sudah sampai pada kesimpulan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.